kami mau presentasi. Mohon disimak ya akhi ukhti. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman telah hadir dalam kuliah online pada hari ini. Pak Elvi ada tak? Bersama rekan-rekan saya, Heri Susanto dan juga Rian Anggiat Simanjuntak. Di sini kami akan membawakan presentasi materi yang berjudul sifat periodik unsur atau atom. Aku tak bilang tadi. Sifat periodik unsur adalah sifat dari unsur yang berkaitan dengan letak atau posisi unsur pada tabel periodik. Sifat ini meliputi sifat atom yang hubungannya secara langsung dengan struktur di atom tersebut. Sistem periodik unsur kimia disebut tabel periodik dan fungsinya adalah untuk mengetahui nomor atom, konfigurasi elektron, dan sifat setiap unsur. Sistem periodik unsur kimia adalah susunan unsur-unsur berdasarkan nomor atom dan kemiripan sifat-sifatnya. Next. Nah, unsur-unsur dalam sistem periodik unsur kimia terdiri dari dua kelompok. Di antaranya adalah golongan atau lajur vertikal. Yang kedua itu periode atau lajur horizontal. Telah disebutkan di atas bahwa sistem periodik unsur kimia terdiri dari dua kelompok, yaitu golongan dan periode. Berikut ada pembagiannya. Yang pertama itu golongan. Beberapa golongan diberi nama khusus, diantaranya adalah golongan 1A disebut golongan alkali, terdiri dari hidrogen atau disingkat dengan H, litium atau Li, natrium Na, kalium K, rubinium Rb, cesium Cs, dan francium Fr. Yang kedua itu golongan 2A, disebut golongan alkali tanah. Terdiri dari barium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan juga radium. Singkatannya seperti yang ditampilkan. Yang ketiga itu golongan 7A, disebut golongan halogen. Terdiri dari fluor, klorin, bromin, iodin, dan astatin. Yang keempat golongan 8A, disebut golongan gas mulia, terdiri dari helium, neon, argon, krypton, xenon, dan juga radon. Yang kelima golongan 3A, disebut golongan boron aluminium, terdiri dari boron, aluminium, gallium, indium, dan thallium. Yang keenam golongan 4A, disebut golongan karbon silikon, terdiri dari silikon, germanium, timah, dan juga timbal. Yang ketujuh golongan 5A, disebut golongan nitrogen fosforus, terdiri dari nitrogen, fosforus, arsen, antimon, unsur radioaktif yaitu bismut. Yang ke-8 itu golongan 6A, disebut golongan oksigen belerang. Terdiri dari oksigen, belerang, selenium, tellurium, dan unsur radioaktif polonium. Yang ke-9 golongan 1B sampai dengan 8B disebut golongan transisi. Oke, next. Ya, yang seperti dijelaskan tadi ada dua pembagian, yaitu golongan yang sekarang itu adalah periode. Periode dalam sistem periodik unsur terdapat 7 periode. Antaranya adalah satu periode ke-1 terdiri atas 2 unsur seperti hidrogen dan helium. Yang kedua periode kedua terdiri atas 8 unsur, litium, berilium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluor, dan neon. Yang ketiga periode ketiga terdiri atas 8 unsur, natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosforus, belerang, klorin, dan argon.
Yang keempat, periode keempat terdiri atas 18 unsur. Kalsium, kalium, skandium, titanium, vanadium, kromium, mangan besi, kobalt, nikel, tembaga, seng, gallium, germanium, arsenik, selenium, bromin, dan krypton. Yang kelima, periode kelima terdiri atas 18 unsur. Rubinium, strontium, yttrium, zirconium, nibonium, molybdenum, teknetium, ruthenium, rhodium, palladium, argentum, kadmium, indium, stannum, stibbium, tellurium, iodin, dan xenon. Yang keenam itu periode ke-6 terdiri atas 32 unsur. 18 unsur seperti periode keempat dan kelima. 14 unsur deret lantanida. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, periode ketujuh merupakan periode unsur yang belum lengkap. Terdapat deret actinida. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Heri Susanto. Kepada teman saya dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Azri. Next. A. Jenis pengelompokan sistem periodik unsur. Perjalanan unsur-unsur periodik hingga akhirnya dikelompokkan seperti sekarang bisa dibilang cukup panjang. Lebih dari 200 tahun lebih, unsur-unsur kimia ini di dunia diteliti dan dimasukkan ke dalam berbagai kategori oleh banyak ahli kimia dan profesor kimia di zaman itu. Perjalanan panjang ini membuktikan bahwa penciptaan tabel unsur periodik tidak terlepas dari dedikasi dan profesionalisme para ahli kimia. Jika penemuan sebelumnya dirasa belum sempurna, maka ahli kimia di zaman selanjutnya lah yang meneruskan dan menyempurnakan penemuan tersebut. Berikut ini adalah daftar ahli kimia yang ikut berperan dalam proses pengelompokan sistem periodik unsur. Next. Yang pertama, pengelompokan unsur menurut Anthony Lavoisier. Aristokrat dan ahli kimia Prancis Anthony Laurent Lavoisier adalah tokoh yang sangat penting dalam sejarah kimia, yang temuannya setara dengan dampak penemuan Isaac Newton pada bidang fisika. Buku Lavoisier yang paling terkenal, Traité élémentaire de Chimie, diterbitkan pada tahun 1789 oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Perancis yang elit. Dapat dianggap sebagai buku teks kimia modern pertama yang berisi teori tentang sifat unsur-unsur di alam. Melalui bukunya ini, Lavoisier menjadi pembuka jalan atas penemuan-penemuan unsur-unsur kimia dan cikal bakal tabel untuk periodik. Ia juga berhasil mempublikasikan daftar 33 unsur, di mana semua unsur dikelompokkan berdasarkan sifat logam, non-logam, gas, dan tanah. Yang kedua, pengelompokan unsur menurut Johann Wolfgang Dobereiner. Dobereiner mengelompokkan unsur-unsur di mana dalam satu triade yang disusun berdasarkan massa atomnya, unsur kedua setiap triade merupakan massa rata-rata dari unsur pertama dan ketiga. Salah satu triad tersebut adalah litium, natrium, dan kalium. Sistem triade ini didasarkan pada sifat fisika dan kimia suatu unsur. Dobereiner menemukan bahwa massa atom dari ketiga elemen ini serta triad lainnya membentuk sebuah pola. Hukum Dobereiner kemudian dikenalkan dengan hukum triade atau hukum triad. Next. Yang ketiga, pengelompokan unsur menurut John Newland. John Newland adalah seorang kimiawan asal Inggris. Ia mengelompokkan unsur-unsur periodik kimia berdasarkan kenaikan massa atom. Newland menyimpulkan bahwa sifat kimia dan fisika suatu unsur akan berulang setiap interval ke depannya. Contohnya adalah unsur ke-8 akan memiliki sifat yang mirip dengan unsur pertama. Sedangkan unsur ke-9 akan memiliki sifat yang mirip dengan unsur kedua dan seterusnya. Newland menyebut peraturan ini dengan istilah hukum oktav karena menyerupai prioritas oktav musik. Next. 4. Pengelompokan unsur menurut Dmitri Mendeleev. Setelah Newland,
tabel unsur periodik disempurnakan oleh Dmitri Mendeleev. Ia adalah seorang ahli kimia asal Rusia. Mendeleev mengembangkan klasifikasi periodik unsur kimia dan menempatkan unsur-unsur yang memiliki kemiripan sifat secara vertikal dan kemudian disebut golongan, dan menempatkan unsur-unsur yang disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya secara horizontal yang kemudian disebut periode. Sistem ini menyatakan ketika semua unsur kimia yang diketahui disusun menurut kenaikan berat atom, tabel yang dihasilkan menunjukkan pola berulang atau perioditas. Sifat-sifat dalam kelompok unsur. Dalam versi tabel unsur periodik tahun 1871 yang diciptakan, ia meninggalkan celah di tempat-tempat di mana ia percaya unsur-unsur yang belum ditemukan saat itu akan menemukan tempat dalam tabel periodik kimia. Ia bahkan meramalkan kemungkinan sifat dari ketiga elemen potensial. Yang kelima, pengelompokan unsur menurut Henry Moseley. Setelah ditemukan adanya struktur atom, yaitu partikel penyusun atom yang terdiri dari proton, elektron, dan neutron, di mana elektron mengitari neutron dan proton yang berada di inti atom. Dikenal sebagai hukum Moseley, penemuan mendasar tentang nomor atom ini merupakan tonggak sejarah dalam memajukan pengetahuan tentang atom. Pada tahun 1914, Moseley menerbitkan sebuah makalah di mana ia menyimpulkan bahwa nomor atom adalah jumlah muatan positif dalam inti atom. Dia juga menyatakan bahwa ada 3 unsur yang tidak diketahui dengan nomor atom 43, 61, dan 75 antara aluminium dan emas. Henry Moseley mengemukakan pentingnya nomor atom dalam penempatan unsur-unsur pada tabel periodik, dan kemudian Moseley memperbarui tabel unsur periodik milik Mendeleev. Oke, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi. B. Sifat-sifat periodik unsur. Sistem periodik unsur atau juga kita kenal dengan periodisitas sifat unsur merupakan pengelompokan dari unsur-unsur yang berdasarkan kemiripan karakter, baik sifat dari atom atau senyawanya. Sifat-sifat tersebut nyatanya mempunyai keteraturan yang tersusun dalam tabel periodik. Sistem periodik unsur tersebut memiliki karakter atom yang berkaitan langsung dengan strukturnya, seperti jari-jari atom, afinitas elektron, energi ionisasi, dan keelektronegatifan. Yang pertama yaitu jari-jari atom. Jari-jari atom merupakan jarak antara inti atom sampai dengan elektron di kulit terluar. Menurut teori atom modern, jari-jari atom adalah setengah jarak antara dua inti atom sejenis. Jadi dalam satu golongan, jari-jari atom semakin ke bawah cenderung semakin besar, dan dalam satu periode semakin ke kanan, jari-jari atom cenderung semakin kecil. Yang kedua, energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron terluar dari suatu atom atau ion dalam fase gas. Contohnya yaitu kalsium mempunyai energi ionisasi pertama, Is1 adalah 590 kJ per mol. Ca plus 590 kJ, Ca plus G plus E. Energi ionisasi kedua adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron kedua, yaitu Ca plus G plus 1145 kJ, Ca2 plus G plus E. Ie2 selalu lebih besar dari Is1 karena lebih sulit untuk melepaskan elektron dari ion bermuatan positif. Kecenderungan energi ionisasi unsur-unsur dalam satu golongan atau satu periode dapat dipelajari melalui gambar grafik berikut ini. Yang ketiga itu afinitas elektron. Afinitas elektron adalah besarnya energi yang diperlukan ketika mengikat satu elektron dari bentuk atom netral dalam wujud gas sehingga terbentuk ion dengan muatan -1.
Contohnya yaitu Cl dalam kurung G plus Le min dengan Cl min dalam kurung G, yaitu min 349 kJ. Jika 1 mol atom klorin menangkap 1 mol elektron untuk membentuk 1 mol ion klorin, energi yang akan dibebaskan adalah sebesar 349 kJ. Jadi, harga afinitas elektron untuk klorin adalah sebesar min 349 kJ per mol. Unsur yang mempunyai afinitas elektron bertanda negatif mempunyai kecenderungan lebih besar menyerap elektron daripada unsur yang afinitas elektronnya bertanda positif. Makin negatif nilai afinitas elektron, berarti makin besar kecenderungan menyerap elektron. Bisa lihat pada gambar grafik di samping. Yang keempat itu elektronegativitas. Keelektronegativan adalah kemampuan suatu atom untuk menarik elektron ke dalam ikatannya ketika atom-atom tersebut membentuk ikatan. Keelektronegatifan diukur dengan menggunakan skala Pauling yang besarnya antara 0,7 sampai 4. Elektronegatif untuk akan kecil yang segolongan semakin ke bawah semakin kecil karena gaya tarik menarik inti semakin lemah. Unsur-unsur masuk periode keelektronegatifannya semakin ke kanan semakin besar. Keelektronegatifan terbesar pada setiap periode dimiliki oleh golongan 7A atau unsur-unsur halogen. Harga keelektronegatifan terbesar terdapat pada fluor atau F yakni 4,0 dan harga terkecil terdapat pada fransium Fr yakni 0,7. Yang kelima itu sifat logam dan non-logam. Sifat-sifat unsur logam yang spesifik adalah mengilap, menghantarkan panas, dan listrik, dapat ditempa menjadi lempengan tipis, serta dapat direntangkan menjadi kawat atau kabel panjang. Sifat-sifat logam tersebut merupakan pembeda dengan unsur-unsur bukan logam. Sifat logam dalam sistem periodik semakin ke bawah, semakin bertambah, dan semakin ke kanan, semakin berkurang. Unsur-unsur yang berada pada batas antara logam dengan bukan logam menunjukkan sifat ganda. Misalnya saja, A. Berilium dan aluminium adalah logam yang memiliki beberapa sifat bukan logam. Zat ini disebut unsur-unsur amfoter. Dan B. Boron dan silikon adalah unsur bukan logam yang memiliki beberapa sifat logam yang disebut metaloid atau semilogam. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Teman-teman bertanya, dipersilakan perkenalkan diri beserta memberi pertanyaannya. Izin Bang, mau bertanya Bang. Hendri, silakan. Kenal aja. Kan, ini 2239. Ada kelompok Bang Azri. Oh, tadi kan ada disebut tuh unsur-unsur. Ada WhatsApp masuk. Apakah unsur-unsur yang dapat pada periode keempat, Bang? Apa saja unsur-unsur yang terdapat pada periode keempat? Oke, bisa diulang sekali lagi, Bang. Apakah unsur-unsur yang terdapat pada periode keempat? Jelaskan, Bang. Oke, terima kasih Bang Fendri. Dipersilakan menunggu jawaban dari kami ya. Ada lagi pertanyaan? Oke Bang, boleh nanya Bang. Oke Bang, boleh nanya. Oke, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Fatir Al-Farizi. Pertanyaan saya, unsur-unsur pada golongan berapa yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik? Oke, bisa diulangi sekali lagi Bang. Unsur-unsur pada golongan berapa yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik? Oke, itu aja Bang. Oke, terima kasih. Dipersilakan menunggu ya Bang. Oke Bang. Oke, ada lagi, teman-teman.
Kalau tidak ada, kami akan tutup Izin sesi pertanyaan. Oke, silakan pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wuode Melati. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah mengizinkan saya untuk bertanya. Oke, Jadi tadi sudah dijelaskan pada unsur-unsur dalam periode unsur kimia. Jadi saya akan bertanya di bagian golongan. Dalam sistem periodik golongan, berapa unsur yang paling stabil? Oke, terima kasih ya Kak. Ya. Dipersilakan menunggu jawabannya ya. Oh Kak, bisa diulangi sekali lagi pertanyaannya? Pertanyaannya itu, dalam sistem periodik golongan, berapakah unsur yang stabil? Oke, dipersilakan menunggu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Dipersilakan. Bang, izin Bang, ingin bertanya Bang. Oke, silakan. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Macoman dengan NIM 220100. Mohon maaf Bang, bisa dengan nama yang apa? Ini nama Coman kami kurang tahu nih. Ya, nama Bang. nama lengkap. Macoman Bang, Macoman. Ada. Oke, selanjutnya Bang, silakan. Oke. Saya ingin bertanya Bang, berikan contoh penerapan manfaat atom dalam kehidupan sehari-hari Bang. Ulang sekali lagi Bang, boleh Bang? Berikan contoh penerapan manfaat atom dalam kehidupan sehari-hari. Oke, dipersilakan menunggu ya Bang ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Dipersilakan. Kalau tidak ada, kami tutup sesi pertanyaannya. 5 detik dari sekarang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih kepada teman-teman sudah menyimak apa yang telah kami sampaikan dan juga terima kasih telah mau bertanya. Mohon kepada bagi yang bertanya dipersilakan menunggu karena kami ingin berdiskusi untuk mencari jawabannya. Terima kasih. Baik Bang.
Baiklah, saya akan menjawabkan pertanyaan. Bentar. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Waodeh Melati. Dalam sistem periodik, berapa golongan unsur yang stabil? Jawabannya itu 1. Golongan 8A atau gas mulia adalah golongan dengan unsur yang stabil karena gas mulia mempunyai konfigurasi Oke, ulang ya. Pertanyaan dari Waodeh Melati, dalam sistem periodik berapa golongan unsur yang stabil? Golongan unsur yang stabil itu ada 1, yaitu golongan 8A atau gas mulia. Gas mulia adalah golongan dengan unsur yang stabil karena gas mulia mempunyai konfigurasi elektron valensi yang terisi penuh, yaitu 2 untuk helium dan 8 untuk neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Gimana jawaban? Apakah udah mengerti? Wade nih. Boleh Ya, Melati? Terima kasih. Oke. Aku terima. Udah ada sesi pertanyaan dari cukup. Tadi aku udah bahas. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dr. Rizal. Soalnya, apakah unsur-unsur yang terdapat pada periode keempat? Jelaskan. Pada periode keempat terdapat 18 unsur. Yaitu kalium. Kalium adalah suatu unsur kimia. Kalium adalah suatu unsur kimia memiliki lambang K dan bisukan. Yang kedua itu ya kalsium. Kalsium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Ca dan nomor atom 20. Yang ketiga itu skandium. Skandium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Sc dan nomor atom 21. Yang keempat titanium.
Titanium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Ti dan nomor atom 22. Selanjutnya itu vanadium. Vanadium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang V dan nomor atom 23. Lalu kromonium. Kromonium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Cr dan nomor atom 24. Selanjutnya itu mangan. Mangan adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik memiliki lambang Mn dan nomor atom 25. Selanjutnya besi. Besi adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Fe dan nomor atom 26. Selanjutnya kobalt. Kobalt adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Co dan nomor atom 27. Selanjutnya nikel. Nikel adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Ni dan nomor atom 28. Selanjutnya tembaga. Tembaga adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Cu dan nomor atom 29. Selanjutnya seng. Seng adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Zn dan nomor atom 30. Selanjutnya gallium. Gallium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Ga dan nomor atom 31. Selanjutnya germanium. Germanium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Ge dan nomor atom 32. Selanjutnya arsenik. Arsenik adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang As dan nomor atom 33. Selanjutnya itu selenium. Selenium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik memiliki lambang Se dan nomor atom 34. Selanjutnya bromin. Bromin memiliki lambang Br dan nomor atom 35. Selanjutnya kripton. Kripton memiliki lambang Kr dengan nomor atom 36. Baiklah, pada dengan Bang Fendri bisa menerima jawabannya. Oh, bisa. Terima kasih telah menjawab. Oke Bang, sama-sama. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Macoman. Yaitu pertanyaannya, berikan contoh penerapan manfaat atom di kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya itu ada beberapa macam. Di antaranya itu adalah dalam garam dapur, NaCl, terdapat atom Na dan Cl. Kemudian alat-alat rumah tangga biasanya mengandung logam atom A, Ai, Fe atau Cu. Yang ketiga itu manusia menghirup udara yang mengandung atom yaitu O atau oksigen maupun N, nitrogen. Yang keempat itu pensil dan perhiasan intan mengandung atom C. Yang kelima kaplis mengandung atom Ca. Yang keenam lampu yang berisi gas Ne, He atau Ar. Dan yang ketujuh perhiasan emas dan perak mengandung atom Au dan Ag. Demikianlah itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan Bang Macoman. Bagaimana Bang? Apa sudah cukup jelas? Udah Bang, terima kasih Bang. Oke, sama-sama. Untuk jawab pertanyaan dari Bang Fatir, mohon tunggu sebentar ya Bang, karena agak sulit sebenarnya ini.
Sebenarnya tembaga. Baca dulu. Sabar. Baiklah, pertanyaan dari Bang Fatir akan saya coba menjawab. Tapi kalau misalnya ada penambahan, dipersilakan kepada teman-teman. Oke, pertanyaannya itu unsur-unsur pada golongan berapa yang dapat mengantarkan listrik dengan baik? Menurut pengetahuan yang kami diskusikan, jenis penghantar atau unsur yang terdapat yang pengantar dengan baik itu adalah tembaga, aluminium, emas, dan perak yang terdapat pada golongan 3A yang disebut sebagai golongan aluminium. Demikian itu saya sampaikan, terlebih dan kurang mohon maaf. Kalau mau menambahkan dipersilakan. Dan untuk Bang Fatir, apakah sudah cukup jelas jawaban yang telah kami beritahu? Oke Bang, terima kasih Bang. Oke, sama-sama. Teman-teman ada yang mau menambahkan atau menambahkan? Dipersilakan kalau ada yang mau menambahkan. Kalau tidak, kami akan tutup. Oh. Oke, teman-teman, tidak ada lagi yang mau bertanya atau tidak ada lagi yang mau, sesi pertanyaan sudah ditutup. Mohon maaf, sudah tidak ada lagi mau menambahkan. Kalau tidak, kami akan tutup. Sebelumnya saya akan berpantun terlebih dahulu. Jalan-jalan bersama janda. Jangan lupa beli good time. Cakepnya mana cakepnya? Cakep. Oke, terima kasih perhatian Anda semua, and see you next time. Thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, ini mohon maaf, ini siapa yang absen ya? Screenshot siapa ya? Yang mau absen siapa ya? Ketua kelas. Ketua kelas ya? Oke, silakan. Ketua kelas silakan di screenshot terlebih dahulu. Keren kan kejadian ini. Untuk penyaji boleh screenshot aja. Nanti bisa dikirim ke bapaknya langsung. Penyaji aja yang screenshot. Penyaji, oke, siap. Tunggu ya sebentar ya. Oke. Sampai di sini. Oke, Pak. Kasihkan. Wih, kan cuma jangan lupa. Safi. Dan dua lagi. Oke, teman-teman dipersilakan keluar jika ada keperluan lain karena sudah di absen. Pak Jumat. Oke. Kalau nggak ada keperluan,